teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Hey, kita mulai ya. Semua orang menatap bingung pada pria yang muncul di sebelah Motei. Tak satupun dari mereka mengharapkan bahwa Lindong benar-benar bisa bertahan setelah diburu oleh 5 binatang setengah langkah ke tahap nirvana. Semua praktisi elit saat ini terkejut. Jika itu mereka, tidak mungkin mereka bisa kembali dengan selamat. Namun sekarang, Lindong tidak hanya berhasil melepaskan diri dari 5 binatang setan setengah langkah ke tahap nirvana, dia bahkan bisa kembali dengan selamat. Yang pertama memperoleh kesadaran mereka adalah Moling dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Lindong dengan baik. Meskipun mereka sedikit khawatir ketika Lindong mengajukan diri untuk mengalihkan 5 binatang itu, mereka tidak putus asa seperti yang lain. Itu karena mereka tahu bahwa Lindong mengambil resiko yang bisa dia tangani. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Lindong, kegembiraan melonjak ke wajah mereka. Namun mereka tidak terlalu terkejut seperti yang lainnya. Sementara Moling dan yang lainnya merayakannya dengan gembira, Motei dan yang lainnya akhirnya sadar kembali. Saat mereka menatap Lindong, tampak seperti mata mereka akan keluar. Setelah gagap untuk waktu yang lama, mereka masih tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap dan mereka terlihat lucu. Apa ini? Orang itu sebenarnya hidup? Makhluk apa ini? Setelah dikejar-kejar oleh 5 binatang setan setengah langkah ke panggung nirvana dan melompat tepat ke gerombolan binatang, dia masih bisa bertahan hidup. Anak ini benar-benar diberkati oleh surga. Sepertinya rencana Jinmu gagal. Seseorang telah kembali untuk menagih hutang. Cukup seru untuk melihat. Ada 5 praktisi setengah langkah ke panggung nirvana di sisi Jinmu. Sepertinya mereka jauh lebih kuat daripada Motei dan yang lainnya. Lebih jauh lagi, Haisa berhubungan dengan kekaisaran Ling Yuan. Oleh karena itu, ini adalah hutang yang sangat sulit untuk ditagih. Ucap bisikan-bisikan di tengah kerumunan. Ekspresi Jinmu yang awalnya bingung berubah suram saat dia menatap tajam ke arah Lindong. Dia terkekeh. Sungguh anak yang beruntung. Aku bahkan tidak bisa membunuhmu setelah itu. Berdiri di samping Jinmu, Haisa dengan erat mengerutkan alisnya saat dia menatap Lindong. Beberapa saat kemudian dia dengan lembut berkata, "Ini hal yang baik. Dia masih hidup. Saya khawatir jika dia meninggal di dalam gerombolan binatang, kita akan kehilangan harta jiwa miliknya," ucap Haisa. Meskipun penampilan Lindong mengejutkannya, dia tidak terlalu khawatir karena mereka memiliki 5 praktisi setengah langkah ke panggung nirvana di sisi mereka. Sekarang Motei telah menenangkan dirinya. Segera dia berjalan ke Lindong sebelum dia dengan lembut berkata, "Jadi, apa yang Anda rencanakan sekarang?" tanya Motei. Kata-kata Motei jelas menunjukkan bahwa dia meminta pendapat Lindong. Namun meskipun Motei marah, setelah menenangkan diri, dia mulai menghitung perbedaan di antara sisi mereka. Setelah melirik ke 5 praktisi setengah langkah ke panggung nirvana, dia akhirnya menyimpulkan bahwa mereka memang lebih kuat dari pihaknya. Mata dingin Lindong menyapu Jinmu dan yang lainnya, sementara aura membunuh samar-samar muncul. "Malam ini Jinmu harus mati," ucap Lindong. Ketika dia melihat niat membunuh mengalir di mata Lindong, mata Motei dengan lembut menyusut. Segera dia tahu bahwa tidak ada cara untuk mengakhiri malam ini dengan damai. "Lindong, karena Anda cukup beruntung untuk bertahan hidup, Anda seharusnya menghargai hidup Anda. Jangan bermimpi melakukan tindakan bodoh, karena itu hanya akan menghasilkan kematianmu sendiri," ucap Jinmu juga mendeteksi niat membunuh di mata Lindong. Wajah Lindong tenang dan dia tidak menjawab. Kemudian dia mengambil langkah maju sebelum tombak tulang buaya surgawinya segera muncul di tangannya. Sementara itu, niat membunuh akhirnya memancar dan mengingatkan semua orang pada niatnya ini. Semua orang di dekatnya segera mundur dan menyebabkan lingkaran besar di antara mereka. Semua orang tahu bahwa akan ada pertempuran menghancurkan bumi lainnya malam ini. "Lindong, karena kamu bersikeras untuk menggali kuburanmu sendiri, jangan salahkan kami," ucap Jinmu. Kilau dingin yang tangguh muncul di matanya. Berdiri di sampingnya, Haisa dan 3 praktisi setengah langkah ke panggung nirvana lainnya. Mereka juga maju selangkah. Seketika 5 aura kuat meletus dan itu cukup mengejutkan, menyebabkan ekspresi seseorang berubah. "Menindas orang lain menggunakan jumlah Anda? Apakah Anda benar-benar percaya bahwa kami takut padamu?" ucap Motei mendengus dingin sebelum dia membawa serta 2 tangsuan dan berjalan maju. Mereka tidak punya niat untuk mundur. Ketika Motei dan yang lainnya bergerak, atmosfer di medan perang berubah menjadi tegang. "Moling, apakah kalian sudah menguasai formasi yang saya ajarkan?" ucap Lindong ketika dia melihat pemandangan ini. Tiba-tiba memiringkan kepalanya dan berbalik ke arah Moling dan sisanya. "Iya,
Meskipun kami tidak dapat mengalahkan praktisi setengah langkah ke Nirvana, kami masih dapat menahan salah satu dari mereka, ucap Moling dan yang lainnya langsung menjawab dengan penuh semangat. Mereka ingin menguji seberapa kuat formasi itu. Tinggalkan Jinmu untuk saya, kalian bertiga bisa menangani salah satunya. Saudara Motei, tolong bantu saya untuk mengurus 3 lainnya. Saya akan menyelesaikan Jinmu dengan cepat, ucap Lindong menoleh ke Motei dan mereka berdua. Anda ingin melawan Jinmu sendirian? Ucap Tang Xuan sedikit tercengang. Namun saat dia mengingat kinerja masa lalu Lindong, dia secara bertahap mengangguk. Kalau begitu, ayo lakukan. Seketika suasana tegang itu langsung meledak. Di belakangnya, sosok langsung berubah menjadi bayangan hitam. Kemudian bayangan tulang yang tangguh berubah menjadi tarian tombak berbunga saat menyapu menuju Jinmu. Saya sangat lalai sebelumnya. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda dapat mencapai hasil yang sama seperti sebelumnya? Ucap Jinmu. Ketika dia melihat Lindong menyerang ke arahnya, gelombang kejujuan power menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Kemudian dia langsung bentrok dengan Lindong. Ketika kekuatan kejujuan power menyapu, kilatan dingin melintas di mata Moling, Motei, dan mata sisanya. Segera sosok mereka melintas sebelum mereka berhasil sepenuhnya mencegat Haisa dan 3 praktisi lainnya. Setelah sebelumnya mengalami pertempuran besar-besaran, kerusuhan besar lainnya meletus di pegunungan. Saat mereka menatap pertarungan yang menakutkan itu, pasukan dari faksi lain dengan cepat mundur. Bayangan tombak yang tangguh diisi dengan aura dingin terbang dengan lintasan aneh menuju titik vital Jinmu. Sementara itu, Jinmu jelas tahu kekuatan tombak tulang Lindong. Saat kakinya mengeksekusi jejak misterius, pada saat yang sama, api menyala di batang baja merah di tangannya saat dia membalas melawan tombak itu. Lindong, 3 pengikut manifestasi puncak Anda benar-benar berani melawan seorang praktisi tahap setengah langkah ke Nirvana. Kamu pasti sedang bermimpi. Setelah sekutu saya menyelesaikan mereka, giliran Anda berikutnya, ucap Jinmu. Tombak dan tongkat baja terus-menerus menghantam di udara, sementara Jinmu mendorong semua kekuatan Yuan di tubuhnya sampai batasnya. Karena dia tahu bahwa Lindong adalah lawan yang rumit, dia tidak berniat mengalahkannya. Selama dia bisa menghentikannya dan menunggu sekutu setengah langkah ke panggung Nirvananya untuk membantunya, mereka bisa mengelilingi Lindong dan dengan mudah membantainya. Sebelum semuanya itu terjadi, Anda akan menjadi orang yang mati, ucap Lindong. Senyum berbisa tiba-tiba muncul di wajah Lindong. Segera cahaya emas yang gemilang meletus di kulit Lindong. Lalu energi yang sangat menakutkan meletus seperti gunung berapi. Ketika dia merasakan getaran itu, mata Jinmu tiba-tiba menyusut. Itu karena ia menyadari bahwa dibandingkan dengan pertemuan mereka sebelumnya, Lindong benar-benar tumbuh lebih kuat. Sementara cahaya keemasan mengalir, seluruh tubuh Lindong tampaknya telah berubah menjadi kilatan emas. Sementara itu, tulang buaya surgawi di tangannya dibungkus oleh lapisan emas. Setelah maju ke tahap manifestasi puncak, tubuh emas Nirvana Lindong telah membaik sekali lagi. Meskipun dia belum mencapai penguasaan penuh, dia memiliki penguasaan yang cukup bagus. Tubuh Lindong tampak berubah menjadi cahaya keemasan. Pria dan tombak menyatu bersama dalam cahaya keemasan itu. Segera setelah itu, cahaya keemasan itu merobek cakrawala pada tingkat yang menakutkan. Dengan kekuatan yang tangguh, itu mengarah ke Jinmu. Keributan itu segera menarik perhatian dari semua orang. Saat mereka merasakan getaran menakutkan itu, bahkan beberapa ekspresi praktisi kuat lainnya berubah suram. Setelah semua, mereka bisa mencium aroma mematikan yang kuat yang muncul dari dalam. Sign 11 Sky Crumbling Tackle, ucap Jinmu berdiri. Dia bisa merasakan betapa kuatnya gerakan membunuh Lindong. Segera dia tidak berani lalai sama sekali saat dia langsung mengeksekusi seni bela diri yang paling kuat. Seekor gajah bercahaya raksasa muncul sebelum membungkus Jinmu. Dengan aura yang bisa mengejutkan langit, itu mengarah ke cahaya keemasan itu. Udara di cakrawala bergetar. Tidak ada yang menduga bahwa pertempuran akan memanas dengan cepat. Bahkan Motei, Haisa, dan yang lainnya tanpa sadar berpaling untuk melihat pemandangan itu. Tabrakan yang menghancurkan bumi akhirnya terjadi di bawah tatapan orang banyak. Kemudian kerumunan segera melihat kilau emas itu menyusut seketika sebelum semua energi terkonsentrasi di ujung tombak emas. Mighty of Golden Body, patahkan! Raungan dalam bergemuruh, sementara cahaya keemasan yang bersinar di ujung tombak itu sepertinya merobek langit malam. Itu langsung mencabik-cabik gajah besar yang bersinar. Gajah besar yang bersinar itu dengan cepat robek secara kejam. Sementara itu, Jinmu yang berada di dalam menatap ketakutan. Ketika gajah raksasa itu hancur, Jinmu yang tersembunyi di dalamnya kemudian terkena serangan tombak yang tangguh. Mereka pernah bertarung 1 kali sebelumnya, dan Jinmu jelas menyadari betapa kuatnya Lindong. Oleh karena itu, Jinmu bertarung dengan kekuatan penuhnya. Dari apa yang dia pahami,
Kekuatan Lindong kebanyakan berasal dari seni bela diri yang tangguh, dan selama dia tidak menggunakan seni bela diri yang kuat, dia tidak akan bisa melawannya. Tentu saja, hasil akhir sekali lagi membuat Jinmu mengerti bahwa dia mungkin sedikit terlalu naif. Lindong hanya menggunakan tombak tulang di tangannya, dan dia tidak melakukan seni bela diri yang tangguh seperti penjara jari surgawi. Namun pada akhirnya, seni bela diri Jinmu telah dengan mudah dihancurkan. Kekuatan seni bela diri yang meningkatkan fisik, tubuh emas Nirvana, akhirnya secara bertahap terungkap. Di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, mata Lindong dingin sedingin es, sementara tombak emas di tangannya tidak melambat sama sekali saat tanpa ampun terbang ke arah Jinmu yang rentan. Pada saat ini, Jinmu mencium bau kematian yang kental. Dia tahu jika serangan Lindong mendarat di tubuhnya, dia tidak akan keluar dengan mudah, bahkan jika dia berhasil selamat. Segera tampilan ganas melintas di matanya saat tubuhnya menyentak. Yuan Power meledak keluar dari tubuhnya tanpa menahan apapun, membentuk layar cahaya yang sangat tebal di luar tubuhnya. Ketika layar cahaya terbentuk, tombak emas terbang di atas seperti naga emas menyala. Di bawah tatapan dari kerumunan, tombak emas dengan kejam menabrak layar cahaya. Layar cahaya bergetar hebat, sementara retak dengan cepat memanjang ke arah keluar. Berdiri di dalam, wajah Jinmu tampak pucat pasi. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana kekuatan pertempuran Lindong telah melambung tinggi dalam beberapa hari yang singkat. Segera setelah itu, layar cahaya yang menyilaukan langsung meledak saat kekuatan ganas menghantam tubuh Jinmu, segera menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah segar, sementara tubuhnya ditembak mundur ke belakang. Ketika mereka melihat sosok menyedihkan Jinmu, seluruh area meledak menjadi kegemparan. Tatapan kagum berbalik ke sosok Lindong. Meskipun beberapa orang di sini telah mendengar pertarungan Lindong dengan Jinmu di Kota Yang, seorang pemenang jelas belum diputuskan pada saat itu. Namun, pemandangan hari ini membuat mereka mengerti siapa yang menang dan kalah di antara mereka berdua. Haisa dan tiga lainnya yang bertarung dengan Motei dan lainnya juga diberikan pukulan kejam di hati mereka karena pemandangan di depan mereka telah melampaui harapan mereka. Di udara, Lindong memandang Jinmu saat dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Sementara niat membunuh di mata orang itu tidak melemah sedikit pun. Lindong sudah memutuskan malam ini. Dia tidak hanya berencana melukai Jinmu, tetapi benar-benar menyingkirkan pembuat onar ini. Oleh karena itu, setelah meniup mundur sosok Jinmu, tubuh Lindong sekali lagi berlari ke depan. Dalam sekejap, dia muncul di depan Jinmu. Auranya saat ini tidak goyah. Tombak mematikan di tangan Lindong merobek langit malam dan dengan kejam diarahkan ke dada Jinmu. "Lindong, beraninya kamu!" teriak Jinmu terkejut oleh tindakan Lindong. Tepat ketika kata-katanya keluar dari mulutnya, kekuatan tiba-tiba mengukir garis berdarah di wajahnya. Pada saat ini, dia benar-benar memahami kenyataan. Lindong benar-benar akan membunuhnya. Dengan jentikan pikirannya, Jinmu mengaktifkan armor dalam kulitnya dan harta jiwa lingkaran cahaya merah segera menyebar. Meskipun demikian, dia telah meremehkan kecepatan serangan Lindong kali ini. Kekuatan manifestasi puncaknya dikombinasikan dengan tubuh emas nirvananya yang ditingkatkan telah menyebabkan kekuatan tempurnya melonjak beberapa kali. Dengan demikian, sebelum lingkaran cahaya merah Jinmu benar-benar menyebar dan terwujud, kilatan emas menembus seperti kilat dan mendarat tanpa henti di dada Jinmu. Suara teredam dari ujung tombak memasuki daging terdengar, menyebabkan daerah sekitarnya langsung jatuh dalam keheningan. Tombak tulang menembus dada Jinmu. Darah segar menyembur keluar seperti air mancur. Di kehidupan Anda selanjutnya, pikirkan tentang konsekuensi sebelum melakukan perbuatan jahat apapun, ucap Lindong dengan dingin menatap Jinmu, sementara darah terus mengalir keluar dari mulut Jinmu. Itu kemudian menyebabkan Jinmu terbanting ke tanah. Lalu suara tulang patah bergema. Mata yang tak terhitung jumlahnya terus berubah menuju Jinmu, yang berjuang sedikit sebelum benar-benar berubah kaku. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Jinmu telah benar-benar mati dengan cara seperti itu di tangan Lindong. Kemudian, tatapan mereka secara bersamaan berubah menuju sosok yang melayang di udara. Pada titik ini, rasa penghinaan dari sebelumnya kini telah hilang. Kematian Jinmu juga telah memadamkan api pertempuran untuk kedua belah pihak. Motei dan yang lainnya melihat mayat Jinmu dan sulit untuk menggambarkan keterkejutan di hati mereka. Sementara itu, Haisa dan tiga lainnya menyaksikan adegan ini. Beberapa saat kemudian, tiga lainnya kecuali Haisa tiba-tiba mundur, sementara dengan takut melihat ke arah Lindong. "Teman muda, kami sama sekali tidak ikut campur tangan dalam masalah sebelumnya dan tidak lagi ada hubungannya dengan itu," ucap ketiga praktisi kelompok Jinmu. Mereka segera menunjukkan posisi mereka dengan jelas. Jinmu sudah mati dan tidak ada gunanya bagi mereka untuk melawan. Mereka tidak bodoh dan tidak akan menyinggung Lindong yang saat ini sangat kuat. Ketika dia mendengar kata-kata mereka, ekspresi Haisa menjadi lebih buruk.
Baik dirinya dan Jinmu adalah penghasut utama dari masalah malam ini, dan dia bahkan telah menarik binatang iblis itu ke arah Lindong. Ketiganya bisa mundur dari masalah ini, tapi dia mungkin akan menghadapi beberapa kesulitan. Pada saat ini, waktu sudah mendekati fajar. Sinar cahaya bersinar samar. Lindong berdiri di udara dan mengulurkan tangannya. Kekuatan hisap segera menghisap tas Qiankun Jinmu ke tangannya. Lindong kemudian mengalihkan pandangannya yang acuh tak acuh bergeser ke arah Haisa. "Lindong, apa lagi yang Anda rencanakan?" ucap Haisa. Kulit kepala Haisa agak mati rasa. Kekuatannya setara dengan Jinmu, dan karena Lindong bisa membunuh Jinmu, dia juga akan mampu membunuh Haisa. Hal ini menyebabkan penyesalan merayap di hati Haisa. Jika dia tahu bahwa Lindong sebenarnya sangat kuat, dia tidak akan bekerja sama dengan Jinmu. Namun, sudah terlambat untuk penyesalan. "Turun dan temani Jinmu," ucap suara Lindong datar. Sosoknya bergerak, muncul di langit di atas Haisa saat tombak tulang didorong keluar. Sebuah kekuatan yang sangat mematikan merobek udara dengan kejam terbang ke arah kepala Haisa. Cahaya emas menyala. Kali ini Haisa akhirnya mengerti mengapa Jinmu telah kalah begitu cepat. Dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, kekuatan Lindong telah meningkat sekali lagi. Tombak tulang Lindong mendarat di pedang panjang di tangan Haisa. Kekuatan yang mengamuk meledak seperti gunung berapi, langsung menyebabkan puluhan langkah mundur Haisa. Pada akhirnya, dia agak terbata-bata memantapkan dirinya sendiri. Wajahnya menampilkan rasa malu dan rasa takutnya. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat bagaimana ganasnya Lindong, hati mereka sedikit bergetar sebelum mereka diam-diam memutuskan untuk tidak akan pernah memprovokasi karakter seperti itu. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, kekuatan tempur dan metodenya menyebabkan ketakutan di hati mereka. Sosok Lindong bergerak lagi, dan serangan yang semakin dahsyat sekali lagi menyelimuti Haisa yang mulai kewalahan. Di bawah serangan Lindong, Haisa dengan cepat kalah. Namun, saat tombak Lindong hendak memukul titik fatal, kekuatan besar tiba-tiba menyapu dari jauh dan secara paksa mendorong Lindong mundur beberapa langkah dengan ledakan keras. Dorongan tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Lindong menjadi sedikit gelap. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok mengambang di atas angin dari kejauhan, sementara suara lembut perlahan bergema di area tersebut. "Teman muda, saya harap Anda akan membiarkan masalah ini, dan membiarkan Haisa pada kekaisaran Lingyun saya." Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita